Dari mulai awal ya, ketika saya ini memutar bagian kepala, cakra kepala, itu sekitar 17 kali putaran, dan saya dikejutkan tiba-tiba itu lampu ini tiba-tiba mati. Memang dalam kemunculannya ini dia tidak menyatakan apa-apa ataupun tidak ada suara erangan atau apa gitu, seperti dia tuh membiarkan saya untuk terus nerapi daripada istrinya Bang Jalu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada Sobat Melihat Malam. Kali ini saya Ki Bayan akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Dan untuk Sobat Melihat Malam, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, langsung akan saya ceritakan satu pengalaman saya. Kala itu sekitar tahun 2017, dan seperti biasa ya, saya mendapatkan satu telepon dari teman saya. Dia memang berada di daerah Kota Kuningan, dan pada waktu itu dia menghubungi saya. Kita ngobrol-ngobrol dan langsung to the point bahwa istrinya sudah lama sekali katanya sempat mengalami satu sakit yang sangat berkepanjangan. Dan singkat cerita, saya harus segera berangkat ke Kota Kuningan. Kebetulan karena saya ini nggak punya kendaraan, jadi terpaksa saya harus naik angkutan umum ya. Dan singkat cerita, datanglah saya di Kota Kuningan. Kemudian teman saya, ya kita samarkan aja namanya Jalu, dia menjemput saya di terminal, dan alhamdulillah langsung ketemu. Kemudian ngobrol-ngobrol sebentar, dan waktu itu menjelang siang hari. Dan sebelum nyampe ke rumah, dia ingin menceritakan tentang keadaan istrinya. Cuma berhubung situasi di rumah mungkin tidak mengizinkan, akhirnya si Jalu ini ngobrol dengan saya di sebuah warung sambil minum kopi. Dia menceritakan tentang sakit istrinya yang memang sudah lama sekali. Oh iya, kata saya tuh, Jali, ini istri kamu ini sudah berapa lama gitu mengalami satu sakit ini? Ya itu Ki, katanya memang sudah lama sekali ya. Itu katanya sekitar 10 tahun dia mengalami sakit, dan kata dokter tidak
ada satu penyakit medis pun yang sempat dialami oleh istrinya si Jalu ini. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, begitulah katanya. Hampir setiap bulannya ini masuk ke rumah sakit. Itu selama 10 tahun. Dari usaha medis, bahkan sampai usaha ke paranormal, ya, baik yang berada di daerah sekitar maupun yang berada di luar kota Kuningan. Bahkan nyampe ada yang paranormal dari Banten. Kala itu si Jali teringat dan menceritakannya kepada saya bahwa dulunya sebelum orang tuanya si istrinya ini meninggal, katanya itu dengar-dengar baik dari saudaranya atau tetangganya bahwa si orang tua istrinya ini memang dulunya terkenal sekali sebagai paranormal. Si Jali ini karena merasa bingung dan nggak tahu harus berbuat apa, ya, akhirnya makanya ngebel saya langsung to the point. Ini gimana katanya Ki jalan tengahnya gitu. Ya memang susah banget ya. Kalau memang dulu-dulunya orang tua si perempuan ini paranormal. Dan untuk itu saya juga menanyakan gimana Jalu ini, konon katanya biasanya paranormal ini mempunyai banyak sekali pusaka-pusaka yang sempat dia punya. Saya nanya seperti itu. Dan akhirnya si Jalu ini bercerita memang banyak sekali gitu pusaka-pusaka yang ditinggalkan orang tua almarhum si istri saya ini, ya, baik dari keris, dari batu, bahkan dari ada jenis kayu yang memang katanya si kayu tersebut hitam legam, ya, nggak tahu nih itu kayu dari mana. Oh begitu kata saya. Ya sudah, untuk mempersingkat waktu kata saya itu, kita langsung aja menuju ke rumah Bang Jalu ini. Akhirnya singkatnya cerita, sampailah saya ini ke rumah Bang Jalu. Dan kebetulan si istrinya ini masih tidur-tidur, ya, di sofa. Kemudian saya diperkenalkan sama Bang Jalu ini dengan istrinya, dan akhirnya ngobrol lah saya dengan istrinya. Iya Bu, ini kata saya itu Ibu mengalami sakit apa gitu. Ini saya dengar dari Bang Jalu ini bahwa Ibu ini sudah 10 tahun mengalami sakit yang konon secara medis ini tidak ada penyakit yang berada di tubuh Ibu ini. Jadi si istrinya Bang Jalu ini bercerita yang dia alami itu pertama itu dari sakit perut, ya. Kemudian bahkan sewaktu-waktu naik ke kepala, sakit kepala yang sangat luar biasa. Bahkan saking sakitnya kadang-kadang itu sampai dibentur-benturin ke tembok.
Nah, itu sekilas daripada sakit yang dialami oleh istrinya Bang Jalu. Baiklah Bang Jalu, sebelum kita lanjutkan ya, ini dari keluarga si istri ini ada nggak yang terdekat, kata saya itu. Oh ada Jeki, nanti saya panggilin. Selang beberapa menit kemudian adiknya istrinya ini datang ya, dia datang sendiri. Akhirnya mulailah saya berkonsentrasi untuk fokus, untuk bisa membantu, paling tidak untuk meringankan sakit daripada istrinya Bang Jalu ini. Dan sebelum kita mulai, saya coba mengeluarkan satu buku ya, yang isinya doa, dan saya berikan kepada Bang Jalu ini. Bang Jalu, tolong, kata saya itu, nanti dikala saya nerapi istri Bang Jalu, tolong Bang Jalu ini baca doa ini kurang lebih sampai 7 kali. Ya sudah Ki, saya turut aja. Kalau memang Aki meminta seperti itu, akan saya laksanakan. Kemudian si adiknya istrinya ini saya minta supaya menyediakan sebuah mangkok kecil dan dikasih air dan juga 2 sendok garam ya, untuk menetralisir. Oke Bang Jalu, ini sepertinya waktunya sudah tepat, kata saya itu. Coba Bang Jalu langsung aja, gak usah keras-keras, yang penting bisa terdengar. Akhirnya Bang Jalu ini membaca doa tersebut ya, dan mulailah saya nerapi istrinya Bang Jalu. Pertama yang saya lakukan yaitu dengan 1 putaran di atas kepala. Itu 1 putaran, 2 putaran. Pas mencapai 20 putaran, di situ saya merasakan 1 getaran dan hawa sangat panas sekali dari putaran ke kiri ya. Ini tangan saya ini merasakan 1 hawa panas ya, yang cukup menusuk. Kemudian saya terus putar sampai 35, dan ke kanan juga sama 35. Kemudian saya ke bagian dada, terus saya putar, dan di situ juga saya merasakan 1 hawa yang sangat hangat ya. Terus saya putar bolak-balik 35 kali nyampe ke bagian perut. Dan ketika saya nyampe ke bagian perut pada putaran yang ke-15, itu tiba-tiba ada 1 benda ya, ada 1 benda yang jatuh. Sepertinya ada piring yang sempat jatuh dan memang terdengar sekali. Itu sampai saya kaget, dan akhirnya saya abaikan. Terus saya konsen ke bagian perut, dan setelah nyampe pada putaran yang ke-35, itu barulah ada 1 hentakan lagi yang cukup keras ya, sehingga tangan saya yang berada di atas 1 jengkal dari perut istrinya Kang Jalu ini sempat hampir
saya terlempar seperti hentakan gitu ya, sampai saya hampir terjengkang. Kemudian saya coba lagi, saya teruskan ya, itu semakin kuat saya tekan, dan getaran ini sampai menimbulkan satu getaran ya. Terus pas putaran yang hampir akhir itu seperti keluarlah satu asap ya, walaupun sangat tipis tapi itu sempat terlihat. Bahkan si adiknya, istrinya Bang Jalu ini sempat juga melihat satu asap yang keluar dari pusar perutnya ini, keluar tipis ya. Itu bahkan sampai adiknya, istrinya ini sempat sampai menutup hidung. Memang kelihatan sangat bau sekali, sangat bau sekali. Dan ketika hampir selesai ya, itu barulah si asap hitam ini mulai terhenti. Dan pada waktu berhentinya asap tersebut, ini si istrinya Bang Jalu ini muntah. Dan justru muntahannya ini sampai di celana saya. Masya Allah, ini bikin saya kaget. Ternyata muntahnya ini berbentuk seperti darah berwarna hitam ya, kecil-kecil, dan ada satu gumpalan. Bahkan ini saya jadi bingung ini. Bingungnya kalau saya terusin, ini posisi udah muntahnya ini sampai ke celana saya, jadi bikin tanggung gitu. Akhirnya saya sabarin, terus saya putar, dan kemudian saya buang melalui baskom yang berisi air garam tersebut. Dan akhirnya selesai terapi yang saya laksanakan ini. Dan setelah itu baru kita ngobrol lagi, dan kemudian saya minta 1 gelas air ya, air putih, dan coba saya meminta kepada Allah supaya si sakit yang dialami istrinya Bang Jalu ini bisa bisa tambah ringan gitu. Alhamdulillah, setelah saya selesai membacakan doa, kemudian diminumkan, dan sebagian lagi diusapin di kepala. Setelah selesai akhirnya Bang Jalu juga membaca doa tadi, sudah selesai. Kemudian ngobrol-ngobrol kembali. Dan dalam satu obrolan itu, si istrinya Bang Jalu ini sempat juga berbicara, walaupun dengan kata-kata yang sepertinya agak agak lamban, tapi bisa terdengar. Dia menyatakan, alhamdulillah Ki, sekarang agak mendingan, walaupun masih terasa sesak dan masih terasa sakit ini di perut, tapi minimal agak mendingan gitu ya. Syukurlah, alhamdulillah. Jadi begini Bang Jalu, kata saya itu, ini mungkin nggak sekali ya, bisa 2 ataupun 3 kali untuk saya, artinya tuh nerapi istri Bang Jalu ya. Setelah
ngomong seperti itu. Akhirnya selesai sudah, dan memang pada waktu itu menjelang pengen menjelang maghrib ya, dan saya pamit kepada Bang Jalu, dan saya berpesan kepada Bang Jalu supaya doa tersebut bisa dibaca di siang hari ataupun pada malam hari, itu paling tidak harus berurutan. Akhirnya Bang Jalu ini mengiyakan dan katanya biar nanti saya baca siang hari dan juga pada malam hari. Ya sudah, memang itu sangat baik sekali kata saya itu. Dan setelah itu saya pulang. Dan setelah sampai di rumah, saya salin ya, membersihkan semua bekas kotoran-kotoran, dan pakaian juga saya pisahkan. Memang ada percikan-percikan darah yang berwarna hitam di celana saya, dan memang ada percikan-percikan darah sisa-sisa tadi waktu si istrinya Bang Jalu ini memuntahkan ya, memang secara spontan. Dan akhirnya bekasnya tersebut saya pisahkan, tidak dicampur dengan cucian-cucian yang lain. Dan ketika malam hari ya, sekitar pukul 10, seperti biasa saya mencoba berzikir, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya berzikir, dan sepertinya antara mimpi dan tidak mimpi, memang pada waktu itu saya duduk. Jadi artinya tidak selende atau apa gitu, posisinya cuma dalam mata terpejam. Jadi dalam satu zikir tersebut ini insting ataupun jiwa seperti bertemu dengan orang tuanya si istrinya Bang Jalu. Nah, dalam satu pertemuan itu bapaknya istrinya Bang Jalu ini bercerita itu dan berpesan kepada saya, katanya, tolong Ki Bayan, ini yang selama ini saya punya pusaka yang berada di keluarganya istri dari Bang Jalu ini, tolong diamankan dan kalau bisa langsung dimusnahkan aja atau dilarung ke laut. Nah, dari situ saya kaget dan langsung membuka mata ya. Ternyata ini seperti dalam mimpi gitu. Seperti dalam mimpi. Dan setelah saya membuka mata gitu ya, memang ya tidak ada apa-apa gitu. Langsung habis dari situ selesai berzikir, saya langsung tidur. Dan setelah 3 hari berlalu dan saya juga harus ke tempatnya Bang Jalu kembali, berangkatlah pada waktu itu sekitar jam 2 siang ya. Singkat cerita, sampailah saya di rumahnya Bang Jalu sekitar jam 5 ya.
Dari situ ngobrol-ngobrol, dan Bang Jalu ini sempat bercerita kepada saya, waduh Ki, katanya, itu semalam rumah saya ini seperti ada gempa gitu Ki. Maksudnya gimana? Kata saya itu Jalu. Yaitu seperti rumah saya ini bergetar gitu. Itu sekitar pukul 10 malam ketika saya ini membaca satu doa yang Aki berikan kepada saya. Sampai si Jalu ini sempat pengen lari, tapi berhubung doa tersebut nih belum selesai, akhirnya si Bang Jalu ini terpaksa diam. Artinya tuh untuk bisa menyelesaikan sampai 7 kali. Dan benar juga ya, setelah selesai gitu, Bang Jalu ini membacakan satu doa itu, alhamdulillah getaran atau goncangan ini sempat terhenti. Dan setelah itu Bang Jalu ini coba menanyakan kejadian tersebut, apakah memang dari guncangan-guncangan itu menanyakan kepada tetangga apakah memang sama seperti yang dialami di rumahnya atau tidak. Tapi ternyata tetangganya memang katanya tidak ada apa-apa di rumah saya, kata tetangganya. Dan barulah Bang Jalu ini mengerti ya, bahwa memang itu satu rintangan yang setidaknya harus dilalui. Dan ringkas cerita, menjelang maghrib saya menjalankan kewajiban dulu ya, menjalankan sebagai umat Islam, menjalankan sholat. Dan setelah itu kemudian dilanjutkan dengan waktu Isya, dan terus setelah sekitar pukul 8 barulah keluarganya Bang Jalu ini ada sebagian yang hadir, mungkin ingin menyaksikan jalannya terapi yang kedua. Di situ memang dari pamannya, istrinya, adeknya itu udah pada kumpul semua. Dan seperti biasa saya meminta garam yang dikasih air di kobokan itu udah disiapin semua. Gimana Bang Jalu, udah siap belum nih? Oh siap Ki, katanya. Akhirnya si Bang Jalu ini mulai membaca doa tersebut, dan saya coba terapi yang kedua. Dari mulai awal ya, ketika saya ini memutar bagian kepala, cakra kepala, itu sekitar 17 kali putaran. Dan saya dikejutkan tiba-tiba itu lampu ini tiba-tiba mati. Seisi rumah panik. Bahkan adiknya, istrinya sendiri itu sempat lari keluar. Ini mungkin karena saking kaget. Tapi dari pamannya si istri ini memang dia lumayan berani, dia nggak merasa takut ya. Dan dari putaran yang pertama tadi memang sempat terjadi mati lampu, dan bahkan sampai putaran 35 si lampu tersebut masih tetap mati
dan saya teruskan, dan terpaksa si Bang Jalu ini cari penerangan, ya mungkin baterai ya, dan alhamdulillah diteruskan. Dan ketika saya putar secara terbalik, tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Nah, dari situlah tiba-tiba ada satu aroma yang khas dari bentuk makhluk-makhluk astral ya. Ini jadi posisi saya itu umpamanya saya begini. Nah, ini si pasien ya di depan, dan saya di belakang Bang Jali dan juga pamannya daripada istri Bang Jali. Itu di depan, walaupun agak samar ya, walaupun kelihatan gelap, tapi jelas nampak ada sosok makhluk yang sangat mengerikan. Itu kemunculannya secara tiba-tiba, bahkan si pamannya sendiri itu merasa saking kagetnya sampai terjengkang ya, sampai terjengkang. Dan karena saya ini posisi dari konsennya ini ke si sakit, jadi saya konsennya ke depan ya. Ternyata ini wujudnya itu ada di depan saya, jadi tidak begitu kaget ya. Dan terus kemudian memang dalam kemunculannya ini dia tidak menyatakan apa-apa ataupun tidak ada suara erangan atau apa gitu. Seperti dia tuh membiarkan saya untuk terus nerapi daripada istrinya Bang Jalu ini. Dan tidak lama kemudian si makhluk astral tersebut menghilang secara pelan. Jadi seperti asap ya. Kemudian dia menghilang, dan dengan menghilangnya makhluk astral tersebut, ini si lampu sepertinya otomatis jadi nyala sendiri. Nah, itulah satu kekuatan daripada makhluk astral ini. Dia bisa gitu mematikan lampu dalam satu rumah. Bahkan di tetangganya sendiri ya, di sebelah itu seperti ya tidak mati gitu. Itu bisa tahu ini dari adiknya adiknya si pasien ya, yang tadi sempat ketakutan, kemudian setelah nyala kembali baru dia masuk dan bercerita tentang tetangganya bahwa lampunya yang ada di sebelah gitu ternyata tidak mati. Dan begitu akhirnya, ringkas cerita, setelah selesai gitu saya nerapi ya, kemudian seperti tadi, dan saya coba meminta satu air dalam gelas, dan saya coba membaca doa untuk si pasien ini ya. Alhamdulillah setelah selesai saya kasihkan dan dia minum. Dan setelah minum dengan air doa tersebut, alhamdulillah dia bilang bahwa agak keringanan yang dia rasakan. Yang dulunya kalau setiap malam itu si perut ini seperti diperas-peras ya, tapi setelah minum dari air doa tersebut, alhamdulillah katanya ini agak mending ya. Ya syukur kalau memang begitu ya. Dan setelah selesai, karena
kemarin malam saya sempat bertemu dengan orang tuanya daripada si Bang Jalu ini, dan saya sampaikan, saya bertanya kepada pamannya si Bang Jalu ini. Saya bertanya apakah betul bahwa orang tuanya si Bang Jalu ini dia memakai satu belangkon dan juga biasa memakai kampret berwarna hitam sampai ke kaki. Dan betul katanya Ki, dia memang orangnya, walaupun pada waktu itu dia tidak menyebutkan namanya. Dan saya sampaikan dia memang sempat datang ke saya dan dia berpesan bahwa barang-barang yang dulu sempat dia punya, katanya, itu yang berupa keris, kayu, ataupun yang lain, itu dia minta supaya dilarung ke lautan yang luas biar kembali ke asalnya. Dan setelah saya menyampaikan pesan daripada beliau almarhum ini, alhamdulillah dari keluarga si istrinya Bang Jalu ini merespon, sepakat, dan paginya setelah dikumpulkan dan dia memperlihatkan kepada saya, ini gimana Ki, katanya cara membuangnya gitu. Ya sudah, beli ini aja, kata saya, itu kain putih, kemudian dikumpulin jadi satu dan silahkan dilarung ke laut. Akhirnya si pamannya ini membeli kain putih, dan setelah dapat barulah siangnya dibuang ke laut. Dan betul juga setelah selesai ritualan seperti itu, saya pulang, dan mungkin kata saya itu sebelum pulang ini saya berpesan, Bang Jalu, tolong beberapa hari kemudian saya minta kabar. Sekiranya istri Bang Jalu ini masih sempat merasakan sakit kembali gitu, ya mungkin Bang Jalu ini bisa langsung menghubungi saya. Ya sudah Ki, katanya, nanti kalau memang istri saya ini sakitnya bertambah sakit, katanya, nanti saya hubungin Aki lagi lah. Dan tolong ini barangkali setelah saya membuang daripada sakit dari non medis ini, tolong diperiksakan ke dokter ataupun ke rumah sakit. Jadi maksudnya barangkali sempat setelah saya terapi ini bisa terlihat. Dan betul juga setelah mengalami satu terapi yang sempat saya jalankan, dan juga berkat doa daripada yang dibacakan oleh Bang Jalu ini, ternyata setelah dibawa ke rumah sakit itu si istrinya ini mengalami sakit emah yang sangat kronis. Tapi dengan demikian artinya tuh secara medis ini yang dulunya tidak sempat terlihat, tapi dengan menghilangkan non medisnya baru si sakit ini sempat terlihat. Jadi memang dia mengalami satu penyakit mah atau lambung yang sangat kronis. Dengan sendirinya kalau secara kedokteran ya memang
mungkin sudah ada obatnya lah, paling tidak untuk menghilangkan rasa nyeri. Dan setelah kejadian itu, Bang Jalu ini terus mendoakan setiap hari, dari siang terus malamnya dibaca, dan lewat 15 hari kemudian dia telepon ke saya dan katanya, Ki, alhamdulillah ini perubahan yang sangat luar biasa, bahwa alhamdulillah istri saya ini mungkin sudah sembuh katanya. Oh, yang bener katanya Bang Jalu, bener Ki, ini dari awal biasa memang kalau setiap habis maghrib katanya tuh istri saya selalu mengerang katanya, tapi sekarang dengan bantuan Aki dan juga saya hampir tiap hari artinya membacakan doa tersebut, alhamdulillah katanya memang sudah sembuh. Ya syukurlah kalau memang demikian. Dan sobat melihat malam, dari cerita saya tadi, saya punya satu kesimpulan bahwa memang tidak gampang bagi siapapun memiliki daripada barang-barang yang istilahnya yang cukup kuno ya, ataupun sebangsa keris ataupun gaman-gaman yang lain. Itu memang tidak gampang dan memang itu harus diurus. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu, dan saya mohon maaf kurang lebih barangkali ada satu kesalahan baik sengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.